Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arya Mardika dengan NIM A111210187. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang telah diberikan guna untuk memenuhi nilai pada mata perkuliahan hukum kepegawaian yang dilampu oleh Bu Yudit. Yang pertama, upaya konkret untuk reformasi birokrasi di Indonesia, terutama bagi aparatur sipil negara, dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek sumber daya manusia dan budaya yang melekat. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama ialah pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Maksudnya apa? Ini dapat meningkatkan kompetensi ASN melalui program pendidikan dan pelatihan yang relevan. Dan pelatihan harus berfokus pada nilai-nilai pelayanan publik, etika, dan juga integritas. Sedangkan yang kedua, culture organisasi yang proaktif. Itu membangun budaya organisasi yang mendorong inovasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ini bisa dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan mendorong partisipasi ASN dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, reformasi sistem penghargaan dan sanksi. Ini menerapkan sistem penghargaan yang adil bagi ASN yang berprestasi dan memberikan sanksi bagi yang melanggar etika. Hal ini dapat memotivasi ASN untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian yang keempat, penguatan keterbukaan informasi. Dapat mendorong ASN untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Ini dapat membangun kepercayaan publik dan juga meningkatkan kualitas layanan. Kemudian yang kedua, mengenai urgensi core value, kode etik, dan juga perilaku ASN. Ini sangat penting untuk memastikan integritas dan profesionalisme dan juga akuntabilitas dalam menjalankan tugas publik. Ini menjadi pedoman bagi ASN untuk bertindak secara etis dan juga transparan, sehingga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian upaya konkret untuk menjaga konsistensi, yang pertama ialah sosialisasi dan juga pelatihan. Melakukan pelatihan berkala mengenai kode etik dan perilaku, sehingga ASN memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Yang kedua, pembinaan rutin. Dapat mengadakan sesi pembinaan dan diskusi untuk membahas tantangan yang dihadapi ASN dalam penerapan kode etik. Yang ketiga, penerapan reward and punishment. Menerapkan sistem penghargaan bagi ASN yang berprestasi dalam menjaga etika dan sanksi bagi yang melanggar. Kemudian yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Membentuk tim pengawas untuk memantau pelaksanaan tugas ASN serta melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka. Yang kedua, bentuk sanksi yang efektif. Sanksi yang diterapkan bagi ASN yang melanggar kode etik dan perilaku harus tegas dan juga beragam agar dapat memberikan efek jerah. Dan beberapa bentuk sanksi yang efektif menurut saya antara lain yaitu yang pertama, sanksi administratif, pemberian teguran, penundaan kenaikan pangkat atau pemecatan sebagai bentuk konsekuensi dari pelanggaran. Kemudian yang kedua, sanksi disiplin, yaitu mengikuti proses disiplin yang jelas termasuk pemotongan tunjangan atau penempatan pada tugas yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, sanksi kriminal, yaitu jika pelanggaran melibatkan tindakan pidana, ASN harus diproses secara hukum untuk menegakkan keadilan. Kemudian yang terakhir, pelatihan ulang. Mengharuskan ASN yang melanggar untuk mengikuti pelatihan ulang tentang etika dan perilaku agar mereka dapat memperbaiki kesalahan. Penerapan sanksi yang konsisten
konsisten dan adil akan memberikan pesan kuat bahwa pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku tidak toleransi, sehingga mendorong ASN untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang ketiga, salah satu fenomena konkret ASN yang melaksanakan kode etik perilaku dapat dilihat dari seorang pejabat publik yang aktif dalam program transparansi anggaran. Pejabat ini secara rutin mengadakan forum diskusi dengan masyarakat untuk menjelaskan penggunaan anggaran daerah dan menjawab pertanyaan publik. Hal positif yang dilakukan adalah keterbukaan dan akuntabilitasnya dalam mengelola sumber daya publik dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dan memberikan masukan. Ia menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika ASN seperti integritas dan juga pelayanan publik. Contoh ini bisa menjadi motivasi bagi saya kelak karena mencerminkan bagaimana ASN dapat berkontribusi secara positif kepada masyarakat dan juga membangun kepercayaan publik melalui praktek transparansi dan juga komunikasi yang baik. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan jawaban yang sebelumnya, terkait tindakan pejabat publik yang melakukan transparansi anggaran dapat dikaitkan dengan asas akuntabilitas yang melekat pada profesi ASN. Akuntabilitas yang melekat pada profesi ASN ini, akuntabilitas mengharuskan ASN untuk bertanggung jawab atas keputusan dan juga tindakan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Dengan mengadakan forum diskusi ini dan juga menjelaskan penggunaan anggaran secara terbuka, pejabat tersebut tidak hanya memenuhi tanggung jawabnya, tetapi juga menciptakan ruang untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik dan juga menunjukkan bahwa ASN siap untuk diawasi dan juga dilaporkan kepada masyarakat. Sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang diharapkan dalam profesi ini. Kemudian yang terakhir, saya memilih posisi sebagai pejabat administrasi publik. Profesi ini sesuai dengan minat saya dalam manajemen dan pelayanan publik, serta memiliki kompetensi dalam komunikasi dan organisasi. Kemudian saya bekerja di Dinas Perhubungan Kota yang bertanggung jawab atas pengelolaan transportasi publik, infrastruktur, dan juga keselamatan lalu lintas. Saya mengembangkan kebijakan transportasi yang berkelanjutan, melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap operasi angkutan umum, operasional angkutan umum, kemudian menyusun laporan berkala terkait kinerja layanan transportasi, berinteraksi dengan masyarakat untuk menerima masukan dan keluhan terkait layanan tersebut. Kemudian pengaturan dalam Undang-Undang ASN terbaru, pejabat administrasi publik diatur dalam Undang-Undang ASN terbaru. Jabatan ini termasuk dalam kategori jabatan fungsional yang bersifat non-struktural dengan keahlian tertentu yang diakui dan mendapatkan pengembangan melalui pelatihan dan juga pendidikan berkelanjutan. Upaya konkret dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana kebijakan, saya akan melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan melalui forum diskusi dan mengoptimalkan layanan publik dengan menggunakan teknologi informasi, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Dengan cara ini, saya berkontribusi dalam mempersatukan masyarakat melalui pelayanan yang transparan dan juga responsif. Kemudian sikap dan tindakan terhadap indikasi KKN yang jika saya hadapi, saya akan mengumpulkan bukti yang jelas dan juga objektif, melapor kepada atasan atau instansi pengawas seperti inspektorat, mendorong transparansi dengan mengajak rekan-rekan untuk mendiskusikan betapa pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Dan yang terakhir, upaya menjadi ASN yang berkualitas. Saya akan mengikuti pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi profesional,
membangun jaringan dengan ASN lainnya untuk berbagai pengalaman dan praktek terbaik. Kemudian menjunjung tinggi etika dan integritas dalam setiap tindakan, serta berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Dengan upaya ini, saya berharap dapat membantu mengubah citra ASN dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan selanjutnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.